Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang penyampaian rancangan nota pengantar kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara 2026 atau KUA PPAS serta penyampaian hasil evaluasi gubernur tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 yang telah disempurnakan. Rapat paripurna digelar di ruang sidang DPRD setempat dan dipimpin langsung Ketua DPRD Lampung Tengah Febri Antoni yang didampingi Wakil Ketua 1 M. Ilyas Hayani Muda, Wakil Ketua 2 Cacap Jamani, dan Wakil Ketua 3 Iwayan Dama, serta dihadiri anggota DPRD lainnya. Rapat tersebut juga dihadiri Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya beserta jajaran Forkopimda dan pimpinan organisasi perangkat daerah setempat. Paripurna diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampung Tengah. KUA PPAS merupakan dua dokumen penting dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. KUA memuat arah kebijakan umum APBD, sedangkan PPAS merinci prioritas program dan batas maksimal anggaran yang dialokasikan untuk setiap program dan kegiatan di pemerintah daerah. KUA berisi dokumen kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi dasar yang mendasarinya untuk 1 tahun anggaran, yang berfungsi menjadi acuan awal bagi pemerintah daerah dalam menyusun APBD. PPAS berisi dokumen merinci program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada setiap organisasi perangkat daerah atau OPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan anggaran. Penyusunan KUA PPAS menjadi langkah strategis untuk memperkuat arah kebijakan pembangunan daerah yang lebih terencana, terukur, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. KUA PPAS Lampung Tengah 2026 disusun sebagai peta jalan pembangunan Lampung Tengah ke depan. Setiap kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program nyata di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan. Pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyatukan visi pembangunan agar setiap program berjalan efektif serta tepat sasaran. Prioritas tahun 2026 akan berfokus pada peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan antar wilayah, serta penguatan sektor pertanian dan ekonomi kreatif yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Tabibu, Tabi'atullah. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara-saudara daerah, staf ahli Bupati, dan asisten sekda Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, yang kami hormati saudara Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Yayasan Tunggal, Kepala Bagian se-Kabupaten Lampung Tengah, dan Camat Musuli. Hadirin serta inspektur yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama anak sehat, sehingga dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Para peserta paripurna yang terhormat, perkenankanlah pada kesempatan ini saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan selamat datang kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat Saudara Bupati, anggota Forkopimda, serta anggota Dewan yang terhormat yang berkenan hadir dalam rapat paripurna pada hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan dapat ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Para peserta paripurna yang terhormat, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini dengan acara 1. Penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran 2. Dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. 2. Penyampaian hasil evaluasi Gubernur Lampung tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang telah disempurnakan.
Adapun jumlah anggota DPR hadir dan menyatakan absensi pada hari ini sebanyak 29 anggota dari 50 anggota dewan. Untuk itu, quorum terpenuhi dan rapat paripurna dapat kita hadirkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lampung Tengah pada hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025, rapat ke-1 masa sidang ke-1 tahun sidang 2025 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna hari ini yang terhormati, sebelum rapat paripurna kita lanjutkan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mas Lampung Tengah. Kepada saudara petugas saya persilakan untuk mengikuti. Hadirin yang hormati.
Setelah rapat dibuka dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Lampu Tengah. Rapat dilanjutkan dengan pembacaan surat masuk dan surat keluar yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD Lampung Tengah, Ikhan. Surat dari Bupati Lampung Tengah nomor 919/B/02/2025 tanggal 25 September 2020 perihal penyampaian PKS tentang aktivitas negara 2026 kepada yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lampung Tengah diinstruksi berdasarkan peraturan Bupati Lampung Tengah nomor 10 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintahan daerah atau RKPD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Dan ini kami sampaikan rencana kebijakan umum anggaran uang dan rencana prioritas satuan anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Demikian kembali atas perhatian yang diucapkan. Terima kasih. Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya Jakarta. Setelah surat masuk dan surat keluar dibacakan, Ketua DPRD kembali melanjutkan rapat paripurna dengan penyampaian pengantar rancangan nota pengantar KUA PPAS 2026 yang disampaikan oleh Bupati Lampung Tengah, Ardhito Wijaya. Terima kasih kepada saudara-saudara DPRD yang telah membacakan surat masuk dan terima oleh Dewan yang ada kaitannya dengan acara rapat paripurna pada hari ini. Saudara Bupati dan hadirin yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini akan kita awali dengan materi pertama, yaitu penyampaian nota pengantar rancangan kebijakan umum anggaran uang dan prioritas tahun anggaran sementara DPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2016 tentang pemerintah daerah, diamanatkan bahwa kepala daerah menyusun kebijakan anggaran uang serta prioritas dan makro anggaran sementara DPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan RAPBD. Berkaitan dengan rencana pembahasan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026, pada kesempatan yang mulia ini, Saudara Bupati Lampung Tengah akan menyampaikan pengantar rancangan kebijakan anggaran uang dan prioritas tahun anggaran sementara PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Untuk itu, Kepala yang terhormat, Saudara Bupati, dipersilakan untuk menyampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, tahipun tahipun. Yang terhormat Saudara Ketua, para wakil ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, Sekretaris Daerah, staf ahli bupati, para asisten, kepala perangkat daerah dan satuan unit kerja, insan pers serta hadirin yang berbahagia. Mengawali sidang paripurna ini, maka kita bersama-sama mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesulitan, rahmat, taufik dan hidayah kita dapat menghadiri acara penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran uang serta prioritas dan makro anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, diamanatkan bahwa kepala daerah menyusun kebijakan umum anggaran uang serta prioritas dan laporan anggaran sementara
PPAS yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2026. Selanjutnya perkenalan kami menyampaikan secara ringkas atas rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 sebagai berikut. Sisi pendapatan. Target pendapatan daerah tahun 2026 sebesar 3,05 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah sebesar 405,883 miliar lebih. 2. Pendapatan transfer sebesar 2,653 triliun lebih. Sisi belanja. Belanja daerah pada tahun 2026 ditargetkan sebesar 3,109 triliun lebih dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasi sebesar 2,222 triliun lebih. Belanja modal sebesar 358,570 miliar lebih. Belanja tidak terduga sebesar 15 miliar. Belanja transfer sebesar 513,121 miliar lebih. Sisi pembiayaan. Sisi penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 150,500 miliar yang akan digunakan untuk defisit antara pendapatan dan belanja. Sisi pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 107,5 miliar dipergunakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan tema pembangunan tahun 2026 untuk mendukung tema nasional dan tema provinsial dengan tema pengembangan sumber daya manusia, ketahanan pangan dan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Adapun prioritas pembangunan lapangan kerja pada tahun anggaran 2026 disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi sebagai berikut. 1. Peningkatan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan inklusif. 2. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berwawasan lingkungan hidup secara adil dan merata. 3. Memperkuat kemandirian daerah, pemberdayaan kampung dan hilirisasi pertumbuhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional melalui reformasi birokrasi. 5. Memperkokoh keamanan dan stabilitas wilayah serta harmonisasi kehidupan masyarakat. Adapun penjelasan secara rinci telah kami tuangkan dalam dokumen rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026. Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat serta hadirin yang berbahagia. Demikian nota pengantar rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2026 kami sampaikan. Semoga dapat dibahas dan disepakati bersama eksekutif dan legislatif sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2026. Sekian dan terima kasih. Penanggung Bahasa Kampung, Waktu Bahasa Kampung di Kumpul Maaf Halimulo. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santuro, Nama Budaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai Bupati Lampung Tengah penyampaian pengantaran rancangan nota pengantar KUA PPAS 2026, sidang kembali dilanjutkan dengan agenda kedua, yakni penyampaian hasil evaluasi Gubernur tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 yang telah disempurnakan, yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah. Yang telah menyampaikan pengantar rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026. Para peserta rapat paripurna dan hadirin yang saya hormati, dengan saya sampaikan pengantar rancangan KUA dan PPAS Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2026 oleh yang terhormat Saudara Bupati. Rapat paripurna pada hari ini dilanjutkan dengan agenda kedua, yaitu menyampaikan hasil evaluasi tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 yang telah disempurnakan. Untuk
itu, pada kesempatan ini, Badan Anggaran DPRD akan menyampaikan laporan hasil proses tersebut kepada juru bicara Badan Anggaran. Saya persilakan untuk menyampaikan laporan. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah, Nuriyah, menyampaikan bahwa dalam draft perubahan APBD tahun anggaran 2025, target pendapatan daerah semula sebesar Rp2,958 triliun direvisi menjadi Rp2,927 triliun. Penurunan sebesar Rp30,86 miliar ini utamanya disebabkan berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kendati pendapatan asli daerah atau PAD naik, tapi transfer pusat turun cukup besar. PAD naik dari Rp341,67 miliar lebih menjadi Rp393,17 miliar lebih atau meningkat Rp51,5 miliar lebih. Namun dana transfer dari pusat turun signifikan dari Rp2,616 triliun lebih menjadi Rp2,534 triliun lebih atau berkurang Rp83,36 miliar lebih. Menariknya, lanjut Nuriyah, di tengah penurunan pendapatan, total belanja daerah justru meningkat dari Rp2,969 triliun lebih menjadi Rp3,305 triliun lebih atau naik Rp336,39 miliar lebih. Defisit anggaran tersebut ditutup melalui pembiayaan daerah yang melonjak drastis dari Rp52,50 miliar lebih menjadi Rp430,38 miliar lebih. Sumber pembiayaan berasal dari pinjaman daerah dan sumber sah lainnya. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami kenaikan menjadi Rp51,79 miliar lebih. Dari sisi belanja modal mencatatkan kenaikan tertinggi dari Rp272,18 miliar lebih menjadi Rp629,86 miliar lebih. Sementara itu, belanja operasi menurun dari Rp2,191 triliun lebih menjadi Rp2,105 triliun lebih. Belanja tidak terduga tetap berada di angka Rp15 miliar lebih dan belanja transfer naik tipis menjadi Rp501,32 miliar lebih. Terkait hal tersebut, Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah memberikan sejumlah catatan strategis kepada Pemkab Lampung Tengah. Antara lain, pengelolaan pinjaman harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah secara cermat. Perencanaan program harus realistis dan dapat dilaksanakan dalam waktu anggaran yang tersisa. Penghitungan gaji dan tunjangan ASN harus dilakukan secara akurat untuk menghindari defisit. Program kegiatan tidak boleh sekedar menyalin dari tahun sebelumnya, namun harus berdampak nyata bagi masyarakat. Tambahan anggaran untuk bantuan hukum harus dipastikan tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan real. Sosialisasi e-katalog LKPP bagi pelaku usaha lokal perlu diperluas untuk mendorong keterlibatan UMKM. Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh belanja harus dilakukan untuk menghindari pemborosan anggaran. Perbaikan jalan harus mengacu pada kondisi lapangan, bukan sekedar berdasarkan dokumen administrasi atau SK. Badan Anggaran DPRD Lampung Tengah menekankan, meskipun APBD dapat mengalami perubahan, harapan masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik tidak boleh ikut berubah. Laporan penyempurnaan hasil evaluasi gubernur tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, takbir. Yang terhormat Saudara Bupati Lampung Tengah, yang terhormat Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli, Kepala Unit Satuan Kerjaan Kabupaten Lampung Tengah, yang terhormat Saudara Pers dan hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna yang telah diadakan pada hari ini. Nah, meningkatkan kualitas
7. Pengawasan dan akuntabilitas, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparansi, dan akutabel. C. Belanja daerah. Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik, baik urusan wajib dan urusan pilihan, yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang, peraturan daerah yang dikelola secara tepat dan diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perencanaan anggaran yang tepat, memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran. 2. Anggaran berbasis kinerja. Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah kabupaten Lampung Tengah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai sehingga dapat meningkatkan efektivitas daerah. 3. Biaya pelayanan publik mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Semakin mudah biaya pelayanan dan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut. 4. Penguatan sistem pengendalian internal memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara real-time serta memanfaatkan Direktorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. 5. Development and Development kekuatan implementasi platform, development dan development untuk pengadaan barang dan jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform e-government dan development lebih efektif dan efisien. 6. Monitoring dan evaluasi program melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan subkegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan subkegiatan pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah. Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah yang penting untuk menilai seberapa efektif jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam mengukur pembiayaan daerah, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan, dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan aturan perundang-undangan. Untuk itu, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Efisiensi penggunaan anggaran, menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik. Belanja tidak efisien menunjukkan pemborosan. 2. Biaya pelayanan publik mengukur berapa
masih jatuh, anggaran dikeluarkan dan manfaatnya sekali. Adapun yang menjadi rekomendasi hasil evaluasi Gubernur Lampung telah ditindaklanjuti dan jawaban yang telah disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai terlampir dalam dokumen. Tahapan dalam penyusunan rancangan perubahan APBD telah dilaksanakan. Meskipun masih belum sesuai dengan tahapan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, hal ini akan menjadi perhatian kami dalam melakukan penyusunan mulai dari rencana kerja pemerintah daerah, kebijakan pokok anggaran, prioritas dan kemampuan anggaran, dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lampung Tengah pada tahun berikutnya. Demikian laporan penggunaan hasil evaluasi gubernur tentang perubahan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gunung Sugi 10 Oktober 2025. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Ketua Ferdianto SDM. Paripurna diakhiri dengan menyanyikan lagu Bagimu Negeri dan ditutup oleh Ketua DPRD Lampung Tengah. Para peserta paripurna, hadirin serta pers yang kami hormati, pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan saya, nama pimpinan Dewan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin sekalian, terutama yang terhormat saudara kembali, anggota Forkopimda dan para anggota Dewan atas segala untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk kita dan khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah. Kiranya menjadi harapan kita semua selalu dapat lindungan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kami mohon maaf apabila dalam rapat paripurna pada hari ini terdapat kekurangan dan kesalahan. Maka rapat paripurna ini kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Penanggung rasa singkatku, kimali kuasa kurang di materi upah, Pak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.